Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa kesempatan kali ini ya. Kelihatan lemes nggak saya? Kelihatan sih. Kayaknya ada sahur nggak sih tadi pagi? Saya lebih ke ekonominya lagi susah ya. Ekonomi sulit ya ternyata. Bukan pengaruh lain ya. Dompet saya yang lagi berpuasa ini, lagi kering-keringnya ya. Apalagi, nah Balkis seperti biasa, kalau udah jam 3 sore di bulan puasa, pastinya para pemirsa di TVRI akan ikuti ya berbagai pembahasan kita pada hari ini, di mana lagi kalau bukan di Ramadan penuh cerita. Dan kali ini barengan saya Rifki dan juga Balkis yang akan membahas tema-tema menarik ya. Apalagi Benar. hari ini kita bahas tentang menjaga kesehatan selama berpuasa. benar. Iya. Kalau misalnya ngomongin soal kesehatan itu kan pasti hal yang paling penting ya. Maupun di luar puasa ataupun di saat puasa, itu kan menjadi kayak hal yang harus dijaga terus nih. Iya. Kayak selain kesehatan ya mungkin pasangan ya, ataupun keluarga gitu yang harus dijaga juga gitu ya. Jangan sampai hilang gitu Nah, ya. jangan sampai Pesanannya diambil gitu ya. orang. Kok nggak ada gitu. Ini keluarga saya kok pada hilang semua gitu kan. Nah, ini menjaga kesehatan selama berpuasa adalah tema kita pada hari ini, pemirsa, yang akan kita bahas. Dan pastinya kalau ngomongin soal olahraga dulu nih, Balkis. Kalau misalnya Balkis adalah itu orang yang tipikal olahraga nggak sih di bulan puasa? Di bulan puasa, kalau Balkis sih sebenarnya jarang olahraga gitu ya, menyempatkan diri untuk mandi aja gitu sulit gitu ya. Padahal cuma ngangkat gayung ya. Gitu. Ya benar, cuma ngangkat gayung tapi capek gitu ya. Benar. Apalagi kalau mau olahraga gitu ya. Tapi iya. sebenarnya untuk olahraga selama di bulan puasa ini perlu nggak sih? Nah, itu dia. Kalau dibilang perlu, pasti setiap harinya kegiatan olahraga ini kan penting untuk menjaga stamina tubuh dan vitalitas tubuh kita juga, supaya jangan sampai nanti di bulan puasa kita malas-malesan, terus di hari raya atau di Idul Fitri kita udah sakit-sakitan gitu kan. Iya. Apalagi makanan yang kita konsumsi juga nih, Balkis, kan itu bisa dibilang mungkin agak sedikit kurang terkontrol ya. Apalagi kalau kita buka puasa itu biasanya menjadi bulan-bulanan juga nih. Bulan-bulanan untuk makanan-makanan yang nggak begitu Kurang sehat gitu ya. Biasanya benar. rasanya tuh kalau di siang hari kayak gini gitu ya, pengennya berbuka puasa yang manis-manis gitu. Ataupun makanan yang memang udah di pinggiran jalan kita lihat tuh ya, berburu takjil yang makanannya banyak minyak ya. Itu seharusnya dikurangi selama bulan puasa. Benar, seharusnya. setuju banget. Saya udah kebayangin lagi ya makanan dan minuman manis yang kayaknya pulang dari sini nih langsung beli takjil Risol juga kan. gitu ya, aduh. Karena biasanya kan kita nih bawaannya udah lapar ya karena bulan puasa. Nah, tapi kalau Balkis biasanya tetap melakukan kegiatan sehari-hari nggak sih di bulan puasa? Misalnya kayak kerja dan aktivitasnya samakah dibandingkan bulan-bulan sebelum puasa? Tetap sama. Yang Pasti membedakan ya. di bulan puasa itu kita melakukan aktivitas puasa gitu ya. Apalagi kita bekerja di pagi hari, Benar. kemudian kalau kayak Balkis nih mengurus rumah tangga dan juga aktivitas yang makin nambah gitu ya. Kita mempersiapkan makanan berbuka puasa dan juga sahur. Benar, Dan setuju. seharusnya juga banyak aktivitas lainnya juga yang tambahan gitu ya, mungkin ada berbuka puasa bersama teman-teman lain. Nah, itu Jadi itu dia. berbeda di bulan-bulan ini. Oke, tapi kalau dalam Islam sendiri hukum berolahraga ini seperti apa sih, Balkis? Dibolehkan nggak sih? Dibolehkan Bolehkan sih ya? sebenarnya kalau yang Balkis pernah baca gitu ya, kalau di hukum secara Islam itu malahan Rasulullah tuh sangat sangat senang gitu melihat umatnya untuk menjaga kesehatan. Itu kan bagian menjaga iya, benar, kesehatan, benar, menjaga benar, diri gitu ya, benar. mencintai diri sendiri juga. Benar. Maka diperbolehkan untuk berolahraga selama puasa. Oke, nah itu nih buat pemirsa semuanya yang ada di rumah ya, kalau misalnya kalian memang pengen berolahraga di bulan puasa itu kita langsung sampaikan kalau dari Kemenaknya sih boleh gitu ya, Iya. kecuali kalian kalau misalnya olahraganya olahraga lari gitu ya, tapi bawa barang-barang orang gitu kan, bawa TV itu maling sebenarnya ya, bukan olahraga ya, olahraga gitu memang ya. melatih fisik juga dan melatih mental bahkan ya, karena dikejar sama massa gitu. Nah itu jadi salah satu hal yang dibolehkan berarti ya. Dibolehkan Untuk olahraga di dalam bulan dalam puasa. bulan puasa, Oke. gitu. Nah, jadi olahraga yang dianjurkan selama puasa itu sebenarnya pemirsa ya, ada beberapa opsi juga, ada beberapa pilihan. Tapi yang pasti memang bukan olahraga berat ya, Balkis ya. Iya, jangan sampai kita mengangkat beban gitu Waduh. ya, apalagi beban orang lain Nah, ya. ataupun beban keluarga gitu ya, yang diangkat itu lebih berat lagi ya. Lebih berat lagi, malahan jadi nggak puasa kitanya. Iya benar. Bawaannya pengen minum aja gitu ya.
minum nangis gitu ya. Kayaknya bebannya berat banget gitu. Terlalu berat gitu ya. Tapi Rasanya- nggak yang terlalu berat berarti ya. Iya, yang nggak terlalu Oke, berat seperti gitu. contohnya apa nih? Kalau olahraga mungkin yoga gitu ya, benar, tapi benar. yoga jangan sampai ketiduran gitu, bentar yoga. Ngantuk dong ya. Ngantuk ya sampai Karena kan ketiduran. lemes ya. Biasanya bawaannya kalau yoga terus ngantuk gitu Ya, tiba-tiba tidur. terus Perasaan udah olahraga ternyata dalam mimpi gitu. lari dari kenyataan ternyata ya. Lari dari kenyataan. Nah, jadi itu yang bisa dilakukan salah satunya yoga. Yoga gitu Oke. ya. Ada apa lagi ya kira-kira? Yang menyenangkan biasanya kalau sore-sore hari sambil nunggu ngabuburit nih ya, sambil nunggu buka puasa, itu kan ada beberapa orang yang memilih untuk melakukan lari-lari kecil gitu kan, Oke. gitu. Larinya kecil-kecil aja gitu. Kecil-kecil aja gitu ya. Kecil-kecil aja, kecil Nggak sampai-sampai aja. satu lapangan gitu. Kelamaan, pokoknya Kelamaan. nggak boleh capek. Nggak boleh Intinya capek, kan ya? nggak boleh sampai capek kan. Tapi tetap berolahraga. Tapi tetap kita. berolahraga. Seperti banyak yang dilakukan dari beberapa teman-teman juga yang memang punya ya mereka merasa mereka punya tenaga yang mungkin lebih gitu ya. Itu biasanya di saat ngabuburit ada yang main bola ya, ada yang main basket. Ada yang biasanya ada yang main badminton juga. Badminton, gitu itu ya. kan kalau badminton lagi hits-hitsnya sekarang gitu ya. Benar. Jadi tetap ikuti tren selama bulan puasa, olahraganya apa gitu, biar lebih makin keren selama bulan puasa. Pastinya. Dan salah satu hal yang paling menyenangkan juga di saat berolahraga adalah kita ngerasa tuh kayak kita disibukkan ya. Iya. Disibukkan dengan kegiatan olahraga dan tiba-tiba aja kita udah waktu berbuka puasa. Dan pastinya melepas dahaga di saat kita betul-betul haus gitu ya, Walaupun betul-betul capek gitu ya. Haus olahraga. haus. Tolong gitu sebenarnya. Padahal masih pemanasan ya, tapi udah haus bawaannya kayak gitu ya. Tapi memang olahraga yang jenis-jenis kayak gini itu banyak dilakukan selama bulan puasa. Mungkin di antara pemirsa ada kegiatan olahraga lain yang memang juga kalian lakukan. Kalian mungkin bisa bagikan juga ke kita ya. Kita masih agak kurang nih pandangannya soal olahraga di bulan puasa. Di bulan puasa. Karena kita nggak ada olahraga di saat bulan puasa. Karena biasanya kita juga ngelakuin banyak aktivitas ya di luar, maksudnya di saat kita berpuasa. Kayak Balkis tadi, itu kan juga memasak itu termasuk olahraga nggak sih? Memasak sih menguras keringat sebenarnya. Menguras keringat ya, benar. Sebenarnya kalau olahraga sih bisa juga sih kalau kita yang beraktivitas Benar. seperti ini, manfaatkan aja kalau lagi naik turun tangga gitu ya, itu dia, bisa benar. untuk olahraga. Hitung-hitung ya olahraga lah ya, Benar. bisa menyempatkan diri misalnya mengantarkan berkas, atau olahraga lainnya misalnya memang lagi kosong aja nih, nggak ada kegiatan apa-apa, naik turun tangga aja gitu. Nah, nanti tiba-tiba rame ya di sekolahannya, udah rame yang naik turun tangga lagi ngapain lagi olahraga gitu ya. Tapi memang durasi dan waktu olahraga itu juga sangat menentukan juga nih Balkis ya. Dan sebaiknya bagi siapapun yang melakukan olahraga di waktu dan di saat puasa itu harus juga memperhatikan durasi dan waktu olahraga yang tepat gitu. Jangan sampai misalnya di siang bolong gitu kan. Iya, siang terik bolong tiba-tiba kayak gini ya gitu ya. Sebenarnya siang ada bolong, durasinya juga ya. Benar, Sebenarnya jangan benar ya. sampai seharian karena olahraga sebenarnya menjaga kesehatan puasa. Jadi kita seharian olahraga aja terus. Jangan sampai ya gitu. Jadi ya. istilahnya jangan sampai membatalkan gitu kan. Jangan sampai membatalkan yang namanya puasa gitu. Kalau durasi lebih tepatnya mungkin kayak sehari selama Oke. berpuasa, kayak hari ini misalnya nih kamu lagi berpuasa, mungkin sebaiknya memang dilakukan setelah sholat subuh sedikit mungkin ya. Iya benar. Sama biasanya sore hari sambil menunggu waktu berbuka puasa atau di waktu ngabuburit gitu. Kalau waktunya mungkin kalau durasi ya, durasi. Saya kebalik dong tadi ya. Saya Iya, ngomongin iya. soal Tapi sebenarnya durasi pagi kita ya. kasih tahu dulu buat pemirsa Ramadan penuh cerita gitu Benar. ya. Jenis-jenis olahraga apa aja nih yang boleh kita lakukan. Tadi udah kita bahas kayak Benar. jogging kecil, kemudian ada bersepeda ternyata boleh loh. boleh ya. Tapi mungkin jangan di kayak tadi Iya, siang-siang benar. bolong. Iya benar. Ternyata- Dan bagi siapa yang mampu ya. Iya, kadang terpaksa harus beli sepeda gitu ya. Nah, itu jangan. Jangan. Jadi harus ada sepedanya dulu, baru bisa kita sore-sore mungkin ya, biar Ya. agak adem sedikit, bisa untuk bersepeda gitu ya. Iya, Jangan juga berolahraga, bersama benar. dengan pasangan muhrim, jangan boleh ya. Iya, Ya, itu batal juga puasa gitu ya. Jangan. Kenapa tiba-tiba nanti olahraga
sepedaan modus gitu kan. Modus Kita gitu ya. sepedaan yuk. Wah, ini Wow. kesempatan nih. Ingat puasa ya. Iya, Ini puasa. udah hari ke-15, jangan sampai sisa puasa kamu itu berantakan. Membatalkan gitu ya, gara-gara Membatalkan. olahraga. Pengen bener. banget nih menjaga kesehatan, tetapi dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah, sama pasangan-pasangan yang halal gitu. Atau jangan sampai juga nih perginya sama pasangan halal, tiba-tiba pas pulang dengan pasangan orang ya. Itu Iya. yang bahaya juga. Itu yang Tiba-tiba, bahaya juga. wah ini siapa nih di rumah nih, udah ada yang baru aja gitu kan. Jangan sampai kayak gitu juga. Jangan sampai kayak gitu ya. Nah, tapi kalau ibu-ibu muda biasanya Rifki ya, kalau habis masak gitu ya, kemudian olahraga juga bisa disempatkan 1 jam sebelum berbuka puasa. Oh, Jadi iya, bisa benar-benar. untuk misalnya workout ya. Sekarang zamannya workout gitu. Jadi hidupin aja tuh workoutnya di depan. Jadi bisa langsung melakukan aktivitas workout. Ataupun Benar. kalau sekarang tuh kalau pound fit kayaknya agak berat ya. Kalau pound fit ya. Gue gerak-gerak gitu. Harus kayak gini ya. Waduh. Kirain kenapa nih makin pegel gitu. Makin lemas buka puasa. Terus langsung nanti, aduh kayaknya kita nggak masak ya hari ini. Kan udah kecapean pound fit ya. Padahal udah capek duluan gitu ya, goreng-goreng Udah ya. capek duluan, bener. Tapi maksudnya itu harus bijak ya kayaknya ya, Iya, memang ya. harus kita pilah lagi olahraga apa yang sebenarnya bisa kita lakukan. Nah, ternyata Rifki sit up dan juga push up boleh loh. Oh, boleh kita juga ya. lakukan Oh, selama oke, bulan oke, puasa, oke. tapi jangan sampai kita dari pagi sampai sore Waduh, gitu. sit up terus ya bawaannya. Memang sih produktif ya, tapi nggak gitu-gitu juga kali ya. Misalnya langsung seharian, push up-nya seharian. Saya tiap hari, yang hari nggak puasa aja, saya kayaknya ngempos ya, nggak sanggup ya, apalagi harus puasa ya di saat memang lagi capek-capeknya. Memang salah satu tantangan itu banyak tantangannya sih sebenarnya Balkis ya. Kalau misalnya untuk tetap produktif di saat bulan puasa, kayaknya kalau nggak kepaksa kayaknya agak sedikit berat gitu ya. Iya. Untuk menggerakkan badan dan juga tubuh kita gitu untuk berolahraga. Nah, itu jadi tantangan-tantangan yang luar biasa juga. Tapi selain itu ada apa lagi nih Balkis kira-kira? Nah, itu mungkin olahraga-olahraga ringan yang bisa kita lakukan. Nah, tapi lainnya mungkin pemirsa Ramadan Penuh Cerita mungkin ada olahraga-olahraga khusus yang disenangi, boleh juga lakukan yang merasa tapi sanggup selama di bulan puasa ini. Iya, Nah, kalau main kelereng masuk nggak sih? main kelereng? Olahraga, kan olahraga juga ya? Olahraga jari ya gitu ya. Olahraga jari juga kan? Olahraga Itu jari. karena kan lagi musim-musimnya nih, anak-anak lagi sibuk-sibuk main kelereng Main kan? kelereng atau Main apa tuh kelereng satu semuanya. lagi patok lele gitu Oh, ya. pakai lele. Nah, itu termasuk nggak sih? Enggak sih kayaknya menyenangkan sih. juga Menyenangkan kan? diri boleh Iya, ya. iya. Kayaknya tapi olahraga terlalu lemah gitu. Terlalu lemah kayaknya ya, cuma main jari doang ya. Tapi Iya. pas ini kan maksudnya transisi ya, bisa dibilang ini puasa pertama Balkis dengan sudah berkeluarga berarti ya? Iya. Wah, Puasa kedua. Puasa kedua lebih Ketiga, tepatnya. Ketiga. Wah, Di keren, tahun keren, ketiga keren. berpuasa. Jadi- Kalau kamu kapan? Saya dari awal sampai sekarang masih sendiri aja. masih sendiri aja puasanya gitu ya. sama Ya keluarga udah. maksudnya. Kita doakan aja bersama-sama, mungkin yang nonton pemirsa Ramadan Penuh Cerita gitu, doakan tahun depan gitu Amin, ya. amin. Ya. Atau ada di antara pemirsa mungkin ya. Iya, bisa langsung Di ya antara hubungi pemirsa. kontak di bawah ini. Ini malah biru jodoh ya. Ya, Tapi biru. maksudnya di saat masih sendiri nih, kita kan biasanya olahraga itu kan nggak terikat apa-apa ya di saat bulan puasa. Nah, mungkin kayak Balkis sekarang kan ada urusan rumah tangga yang harus diurus gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya masih sendiri, pas masih sendiri, itu ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk ya produktif atau berolahraga di bulan Produktif puasa? berolahraga. Kalau dari Balkis sendiri sih mungkin ya kita bisa buat daily activity selama bulan puasa. Dibuat list gitu ya. List ya. Tetap harus berolahraga selama bulan puasa. Jadi bisa jadi tantangan ya, challenge untuk diri sendiri menjaga kesehatan selama bulan puasa ini. Dan tentunya benar. bisa kita nih, misalnya hari ini harus berolahraga. Misalnya seminggu aja sih bisa 3 kali atau 4 kali olahraga. Jadi kita Oke. atur durasinya dan waktu olahraganya saat berpuasa. Jadi semuanya tercapai. Benar. Jadi kita lihat durasinya berapa, kemudian waktunya kita juga harus tahu. Kira-kira kalau dari Rifki tahu nggak sih waktu olahraga saat berpuasa itu kapan aja? Kalau saya sih lebih tepatnya yang paling saya pilih ya, itu biasanya pas waktu ngabuburit kan, itu menjelang buka puasa. Karena itu adalah waktu yang menurut saya paling, kayaknya kita udah ngabisin nih tenaga kita seharian kan, dari pagi, siang sampai sore. Nah,
kan kita nih akan menghadapi yang namanya buka puasa. Menghadapi nggak tuh ya? Kayak misalnya Menghadapi berat banget ujian. kayaknya menghadapi ujian gitu ya. Karena kita udah seharian capek, pastinya energi kita itu udah banyak terkuras. Nah, yang di waktu ngabuburit ini adalah penghabisan energinya lah istilahnya ya. Oke, sisa-sisa energi. Sisa-sisa energi dipakai semua untuk olahraga gitu kan, nggak ada salahnya. Kalau misalnya olahraganya di pagi hari, kebayang kan, kamu udah ngabisin beberapa energi kamu, terus tiba-tiba kamu harus masih ngelanjutin puasa itu selama seharian. Kayaknya itu melelahkan. Melelahkan. Takutnya nggak sampai puasanya ya. Benar. Nah, tapi kita mau bahas lagi tentang lebih detail lagi ya, durasi dan waktu olahraga saat berpuasa. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Penuh Cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, lalu apa Menjaga agar apa yang disiapkan dari pencapaian sehat dan kualitas ini, dan tantangan anggaran terbesarnya itu dan adalah teknologi. dan Jadi dalam konteks Aceh kita melihat urutan jadwal sendiri realisasi. saya melihat di sebagian lembaga penyiaran ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan, ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni itu iya, udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Oke. Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Lanjut lagi kebersamaan kita pemirsa, pastinya di Ramadan Penuh Cerita dengan tema menjaga kesehatan selama berpuasa alias olahraga di bulan puasa. Nah, kita tadi bahas tentang waktu olahraga saat berpuasa. Tadi kalau Benar. dari Rifki bahasnya biasanya melakukan olahraga itu sebelum ngabuburit ya, puasa. lagi ngabuburit Benar, gitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa waktu olahraga juga saat berpuasa. Biasa kalau ibu-ibu mungkin kalau lemah gitu ya, lemah gitu ya. Kalau lelah gitu, Lemah aja bisa gitu ya. setelah berbuka puasa. Oh, bisa gitu ya? Iya. Benar, malam hari berarti ya? Malam hari Waduh, itu sebelum menyenangkan juga tuh. tidur. Iya. Waduh. Push up dulu sebelum Push up tidur. dulu, olahraga dulu sebelum tidur. Itu pun kalau ingat gitu ya. Karena kalau udah Biasanya tarawih udah lupa. ngantuk. Biasanya lupa gitu ya. Jangankan setelah tarawih. Pas lagi tarawih aja mungkin kayak gini. Ini udah rakaat berapa? Karena kan pasti capek kan. Tapi Iya. memang itu salah satu opsi. Kalau misalnya Opsi. memang dari pagi setelah sahur sampai berbuka puasa itu nggak ada waktu gitu ya, Tidak nggak sempat gitu. Karena kan kita puasa 13 jam ya. 13 Kemudian jam dengan salah satu aktivitas lainnya juga gitu yang memang
mengharuskan kita melakukan aktivitas keseharian, tapi tetap pengen juga olahraga, mungkin bisa sebelum tidur gitu. Oke. Kalau ingat ya. Iya. Nah, kalau ingat. Biasanya nggak ingat. Biasanya nggak ingat gitu. Apalagi ini ya, kalau misalnya kita waktu olahraga itu sebenarnya bisa sebelum sahur. Nah, kira-kira sempat nggak ya? Oke, sebelum sahur ya. Kalau dari Rifki? Waduh, kalau sebelum sahur itu agak sedikit berat ya. Saya untuk bangun aja sebenarnya agak sedikit susah gitu ya. Untuk bangun mepet sama Imsak, jangan bilang. imsak aja sebenarnya agak susah ya. Dia bilang Apalagi diterne 10 menit menunggu imsak itu saatnya bener. sahur. Intinya kalau bangun itu tinggal makan aja terus nunggu azan subuh langsung deh tidur lagi Langsung gitu. deh. Biasanya kayak gitu kan karena ya sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal olahraga ini kita balik lagi ya ke keinginan masing-masing sih sebenarnya. Jadi di mana waktu yang kalian rasa itu cocok. Kalau misalnya mungkin ada beberapa dari pemirsa yang memang cocok ngelakuin olahraga sebelum sahur, ya lebih baik gitu kan, Iya, lebih baik, bagus lebih gitu. fresh gitu juga ya. Jadi siap olahraga kalian masih bisa minum, minimal kan gitu kan. Iya, Misalnya jangan habis. dengan habis olahraga terus sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah itu salah satu hal yang bisa dijadikan waktu yang bisa kalian pilih untuk menjadi melakukan sesi olahraga di saat bulan puasa gitu. Oke, iya. Jadi sebenarnya kalau menjaga kesehatan selama berpuasa gitu ya, Benar. selain kita menyempatkan diri untuk berolahraga, kemudian mengatur durasi saat berolahraga, ternyata kita bisa juga nih untuk mengatur pola makan kita. Kita juga bisa untuk mengatur pola makan untuk menjaga kesehatan selama berpuasa. Kadang nih kalau misalnya sahur ya, masih ada sisa makanan yang pedas-pedas saat berbuka puasa, itu jangan. Karena biasanya kalau pagi-pagi agak kepedesan gitu ya. Benar. Wah gimana apa kabarnya ya kalau misalnya orang-orangnya kayak saya gitu ya. Karena saya biasanya sahur itu adalah Makan pedas juga? makanan sisa buka puasa. Oh, sisa buka puasa. Biasanya Boleh sih dipanasin sisa buka lagi kan? puasa, tapi disesuaikan dengan lidah Disesuaikan, gitu ya. Jangan benar. sampai kita tiba-tiba asam lambung. Waduh, itu atau berat banget. kita jadi nggak semangat lagi, ada sakit gitu ya. Jadi membuat kita tidak fokus untuk melanjutkan puasa. Nah, itu dia. Dan penting juga nih, Balkis ya, atau pemirsa yang ada di rumah, buat kalian yang ini kan udah pertengahan puasa. Kalau dibilang telat sih sebenarnya nggak telat juga. Iya. Tapi ada baiknya lebih baik terlambat daripada Tidak melakukan apapun. Nggak datang sama sekali gitu ya. Jadi lebih baik kalian cek kesehatan lagi dan itu perlu tahu untuk riwayat penyakit kalian. Kalau misalnya kayak Balkis bilang tadi, kalau misalnya kalian ada contohnya kayak ada riwayat penyakit asam lambung gitu kan, nah lebih baik kalian di saat sahur itu menghindari yang namanya makanan pedas, karena itu akan berpengaruh juga ke kualitas puasa kalian selama 1 hari. Jangan sampai nih gara-gara makan pedas gitu kan, terus ya kita nggak jadinya tahu gitu kan membatalkan puasa ya. Benar, BAB-nya tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua nanti kan, jadinya mengganggu puasa gitu. Betul. Jadi memang penting ya cek kesehatan ataupun riwayat penyakit ya sebelum berpuasa. Ini belum terlambat tadi ya Rifki ya. Benar. Bisa untuk melihat lagi apa sih sebenarnya yang tidak boleh di diri kita. Benar. Jadi kita bisa untuk menjaga pola makan kita lebih baik lagi, kurangi minyak-minyak. Misalnya tiba-tiba karena setengah bulan kemarin gitu ya buka puasanya asik minyak aja gitu, bikin batuk, nah kurangi gitu. Tetap harus sehat selama berpuasa ini. Oke, benar-benar setuju banget. Apalagi nih Balkis ya, buat kalian untuk bisa tahu dan perlu tahu ya kondisi tubuh kalian dan kesehatan diri kalian. Itu adalah untuk orang-orang yang punya riwayat, misalnya punya riwayat yang tidak boleh berolahraga di saat bulan puasa. Contohnya orang dengan riwayat penyakit darah rendah mungkin ya, ataupun hipertensi darah tinggi ya. Nah itu kan kalian tidak dianjurkan untuk berolahraga secara berlebihan di saat bulan puasa, karena nutrisi yang kalian miliki mungkin di saat berpuasa itu terbatas. Jadi kalau misalnya kalian kuras lagi dengan olahraga, ya jadinya tumbang, takutnya kan gitu kan. Kayak Balkis bilang tadi, mungkin malah nyusahin orang lain gitu kan. Amit-amit. Semoga itu yang paling penting gitu. Cek kesehatan sebelum berolahraga di bulan puasa. Iya, cek kesehatan sebelum. Nah, misalnya kayak
kalau ada yang saraf kejepit atau apa gitu kan benar, dianjurkan benar. berenang, tapi jangan berenang juga di bulan puasa. Waduh, minum dong ya. Itu bukan minum sambil berenang lagi ya. Itu Bisa minum air ya. Bisa minum air ya, kesempatan banget ya untuk bisa untuk berenang di bulan berenang puasa. di Tapi kan bulan nggak puasa. boleh juga ya katanya ya. Nggak boleh ya kita berendam ya benar, hitungannya benar, ya. benar. Nah selain dari olahraga kemudian mengatur pola makan, itu mengatur pola makan juga kita tetap harus mencukupi asupan nutrisi. Setuju benar. Minum air putih harus banyak biar tidak dehidrasi. Jadi kita tetap harus menjaga agar tidak dehidrasi dengan minum paling banyak, kalau biasanya kita harus 3 liter ya. 3 liter, benar. 3 liter air nggak juga sekali minum ya, tapi bertahap gitu ya. Iya. Nggak tiba-tiba langsung 3 liter langsung dijeglek aja gitu, diminum sampai habis, enggak ya. Tapi yang pasti 3 liter itu adalah kebutuhan ya, memang ya. Kebutuhan tubuh kita untuk bisa terdehidrasi selama satu harian hari. lah. Ya, Jangan benar. juga waktu sahur gitu ya 3 liter lemas juga gitu ya. Ngantuk ya bawaannya. Ngantuk. Bukan ngantuk sih, bolak-balik kamar mandi. Bolak-balik kamar mandi, bentar-bentar kencing. Tidurnya kan. di toilet aja. Karena udah males ya gitu ya. Waduh, Ya nggak mau udahlah, keluar tidur lagi ya, sini tunggu aja. aja. Sambil tunggu sesi selanjutnya gitu kan. Malah nongkrong ya di kamar mandi. Tapi yang pasti selain itu juga kalian harus memenuhi kebutuhan nutrisi seperti makanan berserat ya, Balkis ya, makanan buah-buahan. berserat, protein, karbohidrat benar. juga perlu. Jadi kalau yang Balkis ketahui gitu ya, kalau nggak salah kita banyakin asupan serat juga. Ya, benar. Kemudian itu yang paling banyak. Kemudian selama berpuasa itu sangat membantu asupan serat. Tapi harus juga protein, karbohidrat juga harus disesuaikan dengan kebutuhan juga, masing-masing. gitu. Oke, nah nutrisi memang hal yang paling penting dan biasanya sering terabaikan nggak sih Balkis? Kayak orang-orang tuh ya udah makan apa aja, yang penting ada isi perut gitu kan. Iya. Tapi banyak orang yang juga mengabaikan yang namanya nutrisi gitu. Nah kamu harus fokus juga nih para pemirsa yang ada di rumah, untuk bulan puasa kali ini cukuplah 15 hari mungkin ya makanan kamu itu tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh kamu dan tidak sesuai dengan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kamu juga selama berpuasa. Nah coba deh 15 hari ke depan coba kamu siapkan lagi nih makanan-makanan yang memang bisa menunjang kayak vitalitas tubuh kamu atau stamina dalam tubuh kamu supaya saat berpuasa juga, supaya 15 hari nanti bisa semangat nih makin fokus lagi gitu. puasanya gitu. Nah Balkis lihat nih Rifki makin semangat aja. Sebenarnya apa sih tipsnya untuk bisa puasa? Ini kan lagi puasa nih, tapi energik sekali kayaknya. Iya, untuk saya sangat membahas luar ini. biasa karena ada botol minum di sini. Oh, nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Gitu ya. Nah, kalau dari Rifki sebenarnya ada nggak sih tips untuk bisa semangat gitu ya, tetap menjaga kesehatan juga selama berpuasa? Benar. Kalau misalnya kalau tips dari saya mungkin ya, kalau untuk teman-teman atau pemirsa di rumah, lebih baik kalian itu pertama pastikan sahur kalian itu maksimal. Bukan maksimal makannya ya, tapi makanannya yang nutrisinya itu bagus. Terus misalnya ada karbohidratnya kayak yang kita bahas tadi, maksudnya protein-protein dan nutrisi yang ada di dalam makanan kalian itu tercukupi. Dan pastinya kalian minum yang cukup ya. Selain itu juga istirahat yang cukup itu penting juga ternyata Balkis. Jadi buat teman-teman atau pemirsa yang ada di rumah, tidur yang cukup, istirahat yang cukup itu adalah poin penting juga nih supaya paginya itu nggak grumpy ya, nggak stres bawaannya gitu kan, karena ya seenggaknya hormon endorfinnya itu cukup lah gitu. Cukup lah untuk diri sendiri. Untuk diri gitu sendiri ya. Dibagi orang lain tidak cukup gitu. Takutnya yang nerima stres nanti gitu kan. Nah, kalau ngomongin lagi tentang menjaga kesehatan selama berpuasa ini ya, tadi mencukupi asupan nutrisi. Benar. Memang Rifki tadi pagi sahurnya apa? Saya tadi sahurnya adalah makanan berbuka yang dipanaskan. Oh, tadi ya. Maksimal gitu ya. Benar, tapi saya maksudnya kayak makanan-makanan pendampingnya asik. Oke, selama 15 hari seperti itu gitu. Enggak juga. Aduh, kalau misalnya Baru seperti 3 itu hari. sangat dikasihani. Baru 2 hari lalu gitu ya. Baru 2 hari yang lalu karena juga kan pertengahan bulan ya. Mungkin akhir bulan lebih sedih lagi bawaannya. Akhir bulan lebih sedih lagi. Tapi tunggu aja Rifki, ini mungkin pemirsa yang Ramadan penuh cerita mendengar ya keluh Oh iya, kesahnya, benar. tiba-tiba sahur nanti ada yang ngantar gitu. Wah, saya berharap sekali ya. Berharap ya. Buah tangan dari para pemirsa ya, bantuan-bantuan ya. Tapi yang pasti nih Balkis ya, kalau misalnya saya yang pastinya itu kayak makanan manis ya.
makanan manis itu secukupnya, karena itu kan untuk memenuhi kebutuhan energi kita kan misalnya. Iya. Tapi jangan sampai berlebihan, karena beberapa orang yang ada yang sampai bawaannya ngantuk gitu ya, karena kebanyakan gula itu juga ada. Nah jadi kayak yang manis kita perlu juga, kayak yang sunnah Rasul itu kan sebenarnya sangat dianjurkan ya, dan disunahkan kan, kayak kalian menyantap sahur dengan dua kurma dan 3 kurma ya? 3 kurma ya, pokoknya segitulah. Segitulah, cukupnya aja. 2 atau 3. 7 boleh juga sih, 7, 9. Kalau sanggup. Dan minum air putih itu Minum sangat air baik. putih. Dan lebih baik kalau misalnya kalian konsumsi vitamin. Nah, vitamin untuk kesehatan kalian selama berpuasa, biar makin fit gitu ya. Tapi Benar. kita akan bahas sebenarnya selain menjaga asupan nutrisi dan juga olahraga, sebenarnya ada ya beberapa orang yang takut terhadap olahraga ataupun enggak cukup nutrisinya selama puasa. Iya. Akan kita bahas lagi tapi usai jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Penuh Cerita. Bersama saya Muhammad Shoaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, bagaimana Menjaga agar apa yang disiapkan Dari pencapaian sehat dan berkualitas. Ini kan karena tantangan anggaran terbesarnya itu modal, adalah dan juga Jadi dalam konteks Aceh kita melihat urutan lembaga jadwal pendidikan setiap Aceh baik itu itu realisasi dan saya melihat di sebagian lembaga pendidikan ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan, ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni itu iya, udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Oke. Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Masih di Ramadan Penuh Cerita. Tadi kita Oke. bahas ulik-ulik tentang mencukupi asupan nutrisi. Iya. Benar. Kayak nutrisi dan vitamin juga itu menjadi hal penting nih ya, supaya stamina kalian itu terjaga dan jangan sampai lemes selama berpuasa di bulan puasa. Nah selanjutnya apalagi nih Balkis yang bisa kita bahas nih ke Nah, pemirsa? kadang-kadang tuh ya, banyak orang merasa takut untuk berolahraga. Tadi udah bahas ya, iya, udah cek benar. kesehatan, ternyata sehat gitu ya. Tapi sebenarnya orangnya mampu, tapi dia punya rasa takut untuk berolahraga atau melakukan aktivitas yang bisa menjaga kesehatan selama berpuasa. Benar, karena beberapa orang itu takut dalam artian mereka ini puasa loh, udah jangan dibuat capek Jangan lagi. ditambah-tambah lagi gitu ya, udah Tolong, cukup. tolong jangan ditambah-tambah lagi. Ini puasa ini saya udah menahan banyak hal gitu ya. Jadi tolong Cukup, jangan ditahan lagi. cukup jangan saya ditambah lagi beban jangan ini, ditambah gitu. lagi. Saya mau menahan olahraga juga di bulan puasa gitu ya. Itu ya yang menjadi
ketakutan mungkin ya di antara orang-orang. Ketakutan. Nah sebenarnya kan tadi aja udah disampaikan bahwa hukum berolahraga dari Kemenak sendiri dibolehkan karena Rasulullah juga membolehkan, sangat senang gitu ya kalau umatnya itu sehat gitu. Benar. Apalagi selama berpuasa bukan berarti menyurutkan semangat kita untuk tidak berolahraga gitu. Iya, kalau ya ada beberapa orang yang takut tumbang aja sih sebenarnya di saat berolahraga gitu ya. Dan istilahnya kalau olahraga di bulan puasa itu kan kayak kita ngelawan banyak hal sih sebenarnya. Nggak cuma rasa haus, rasa lapar, dan rasa lemes kita yang udah seharian itu, tapi juga biasanya itu kita kayak ngelawan keinginan kita aja gitu. Kita pengen istirahat aja lah kayak di bulan puasa itu kayak ngadepin prinsip kita untuk bulan puasa itu adalah bulan yang kalau bisa capeknya itu seminim-minimnya gitu ya. Yeah. Jadi maksudnya kita memang bisa untuk melakukan olahraga gitu ya, tetap harus menyempatkan diri ya. Benar. Nah sebenarnya untuk memotivasi menghilangkan rasa takut ya saat berolahraga itu apa sih motivasi yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan juga nih sebenarnya olahraga bagian dari menjaga kesehatan ya? Ya mungkin motivasinya bisa dijadikan ajang ngabuburit aja nih gitu ya. Jadi memang untuk waktu membunuh waktu kamu untuk berolahraga gitu ya. Ngebunuh waktu dalam artian menunggu buka puasa. Karena banyak juga nih orang-orang yang mungkin takut untuk berolahraga, mungkin nggak pede kali ya Balkis ya. Nggak pede dalam artian mereka nggak punya tempat yang khusus gitu atau mau ke jogging track di tempat umum mungkin agak sedikit malu, agak sedikit minder gitu kan. Nah itu harus kamu hindarin juga nih pemirsa, jangan sampai kamu merasa mungkin kayak aduh ngapain ya saya olahraga gitu rame-rame ya, di situ males gitu, nanti jumpa teman rupanya temannya yang diutangin gitu kan. Tiba-tiba kan jadi bawaannya emosi jadi gitu gak enakan jadinya ya. bawaannya emosi padahal lagi puasa gitu kan. Nah itu juga harus kamu pertimbangkan juga nih, jangan sampai hal-hal yang kayak gitu itu menunda kamu untuk berolahraga. Apalagi sore ini mungkin bisa langsung olahraga ya Balkis ya, mungkin ya. Oke, kita olahraga badminton mungkin atau apa gitu ya. Ini kita udah olahraga juga nih, ngobrol dari tadi. Ngobrol gitu ya, olahraga mulut gitu ya. Olahraga mulut, ternyata mulutnya semakin terlatih. Makin sehat gitu. Makin sehat. Nggak perlu makan minum, bisa nggak ya? Selama puasa ya. Selama puasa. Nah sebenarnya kalau untuk motivasi juga menjaga kesehatan bisa gabung komunitas juga. Benar. Jadi di komunitas itu kita bisa olahraga, kemudian bisa menginfluence yang lain untuk menjaga asupan nutrisi yang baik. Benar. Memberikan informasi sehat puasa juga. Jadi memang benar-benar kita tetap bisa menjaga kesehatan selama berpuasa. Nah kalau Rifki ada gabung komunitas kayak gitu nggak? Waduh, saya ada grupnya ada sih di WhatsApp ya. Cuma saya nggak pernah muncul lagi. Jangan-jangan diarsipkan nggak? Diarsipkan sama di silent ya biasanya. Karena ini udah puasa ke-15 ya. Saya sebenarnya pengen ya gabung-gabung ke komunitas kayak di Banda Aceh sekarang kan itu banyak komunitas kayak komunitas jogging, komunitas lari gitu kan. Nah itu kan vibes-nya memang bagus sekali juga dan bisa memotivasi, benar kayak Balkis bilang, bisa memberikan hal baik dan motivasi untuk teman-teman yang lain untuk bisa berolahraga juga, dan nggak cuma di hari biasa tapi di bulan puasa juga bisa. Dan selain itu juga hari ini komunitas-komunitas olahraga kayak gini itu banyak, nggak cuma lari ya? Bahkan di daerah Safiatuddin ya itu banyak teman-teman yang memang mereka ada yang skateboard ya? Iya benar ya. Jadi kegiatan-kegiatan seru juga ya? Makanya kegiatan-kegiatan olahraga yang dilakukan oleh komunitas itu nggak monoton, nggak itu aja. Jadi sangat menyenangkan. Kalau Balkis ada ngelihat ini nggak, ada ngelihat komunitas-komunitas lain nggak? Atau Balkis juga ada ikut gabung mungkin komunitas Ponfit? Ponfit ya, mungkin kalau selama berpuasa ini komunitas Ponfit ditahan dulu gitu ya. Jadi takutnya nggak masak lagi ibu-ibu di rumah gitu ya, ditahan. Dirantai dulu ya, stick Ponfitnya digantung dulu. Jangan sampai lihat stick dada goyang-goyang gitu ya. Goyang-goyang ya. Nah sebenarnya kalau dari pemirsa sendiri bisa cari-cari ya, sekarang tuh dimudahkan sekali informasi tentang komunitas-komunitas. Kalau kita mau gabung di mana gitu, sukanya apa, bisa di media sosial pasti banyak itu tertera. Jadi bisa langsung di searching biar makin memotivasi menjaga kesehatan gitu. Karena biasanya di komunitas itu nggak hanya olahraganya aja diajak gitu ya. Jadi informasi-informasi tentang kesehatan pasti ada di sana. Pasti ada ya. juga. Dan secara nggak langsung kan jumpa teman baru,
gitu kan. Mungkin ada hal yang bisa kalian sharing ke teman-teman yang baru kalian jumpa. Mungkin tiba-tiba nanti jumpa teman lama yang udah lama nggak jumpa, tiba-tiba jumpa di komunitas gitu. Komunitas. Kan Jadi banyak jadi hal yang- salah satu ajang silaturahim gitu ya. benar, olahraganya dapet, silaturahminya dapet gitu kan. Tapi Sehatnya bukan juga dapet. ajang CLBK juga ya? Waduh, tiba-tiba lagi olahraga, Aduh, kayak kenal kayak gitu, kenal siapa nih itu gitu kan. gitu ya. Langsung trauma nggak mau olahraga lagi gitu kan. Ternyata masih menyimpan luka yang dalam gitu Luka ya. yang terlalu dalam gitu. Aduh, sakit sekali gitu ya. Lagi puasa ngomongin tentang luka. Waduh. Jadi Balkis kalau misalnya ngomongin soal olahraga juga, komunitas ya, tadi kita bahas soal komunitas. Sekarang kan juga banyak nih tempat-tempat yang kayak memberikan fasilitas untuk olahraga kayak tempat gym gitu kan, kayak studio-studio olahraga yang bisa kalian jajal nih untuk kayak cari teman kayak tadi, atau kalian bisa ajak keluarga, bahkan Keluarga. kalian bisa ajak teman, bisa ajak pasangan untuk berolahraga sama-sama gitu kan. Apalagi di Banda Aceh hari ini kalau tempat-tempat gym itu biasanya setelah tarawih itu banyak yang buka juga, Udah Balkis. buka lagi ya. Kalau gym itu biasanya olahraganya intensitasnya berat atau ringan? Itu berat sebenarnya. Berat ya? Tergantung. Kalau misalnya beban yang diangkat berat pasti berat. Tapi ada pilihannya. Ada pilihannya Yang untuk dianggap mengangkat ya. walaupun berarti dianggap berat walaupun ringan gitu terasa berat gitu. Itu terasa berat ya. Itu mindsetnya berarti yang harus diubah. Kalian bisa angkat yang kecil-kecil aja, yang sekilo mungkin ya. sambil satu rebahan, ons? sambil rebahan tapi ya. Tapi memang tempat gym, nah itu bisa jadi nih Balkis kayak yang tadi Balkis sempat sebutkan, kayak ibu-ibu yang mungkin mau berolahraga setelah tarawih. Nah itu bisa jadi salah satu alternatif buat kalian bisa berolahraga setelah salat tarawih. Setelah gitu. sholat tarawih. Kalau setelah sholat tarawih itu mungkin bisa ya Bisa, mengangkat yang benar. agak-agak Agak yang berat, berat gitu gitu ya. kan. Jadi olahraga yang intensitas yang agak berat bisa dilakukan, tapi disesuaikan juga durasinya, jangan sampai sholat subuh gitu ya. Jangan sampai sahur di tempat gym. Sahur di gitu ya. tempat gym. Mama di mana nih dicari gitu. Ternyata masih di gym. Ini rice cooker masih kosong ini, mama mana? Kenapa nggak pulang-pulang ya? Iya. Itu jadi masalah ya sebenarnya. Jadi masalah keluarga juga gitu ya. Tapi Jadi maksudnya kita bisa ajak siapa aja sih sebenarnya untuk bisa berolahraga di saat bulan puasa. Karena ada beberapa kayaknya orang males untuk gerak sendiri nggak sih Balkis? Iya sih, kalau misalnya kayak sendiri ngerasa ada yang liatin gitu ya, padahal nggak ada ya. Benar. Jadi ajak aja keluarganya, jadi bisa sampai subuh ya. Ada Jadi nenek rame-rame. di situ. Jadi sekeluarganya memang konsepnya di gym semua ya. Di gym semua. Jadi Bawa nggak ada yang bekal. komplain. Bisa Jadi buka nggak ada puasa yang di sana. komplain, nggak ada yang komplain sama sekali. Toh keluarganya di situ semua ya di tempat gym ya. Bisa sambil berbuka puasa juga sampai puasa. Jadi memang nggak kemana-mana ya. Iya Langsung di benar. tempat gym. Jadi Aduh. memang banyak sekali olahraga yang bisa kita lakukan selama bulan puasa ini gitu Oke, ya. dan satu lagi nih mungkin ya Balkis yang paling berat ya buat saya adalah mengatasi rasa males ya. Rasa males itu kan ya. bisa datang kayak mungkin kayak Malas. puasanya 13 jam, rasa males itu 15 jam ya. Aduh, Jadi lebih panjang gitu, lebih panjang banyak dibandingkan gitu. Rasa semangat Durasi ya. puasanya. Jadi rasa males ini kan nggak cuma datang di saat kita berpuasa memang ya, tapi di saat puasa kayak nambah aja gitu dua Nambah kali aja. lipat. Dan ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebenarnya untuk mengatasi rasa malas ini. Apa itu? Biasanya ada beberapa orang di saat bekerja, dia memilih untuk mendengarkan musik misalnya, atau Oke. mendengarkan ceramah-ceramah gitu ya, kajian-kajian agama. Dan yang biasanya buat ngantuk di saat kita kerja itu adalah kita nggak ngapa-ngapain gitu. Oke, jadi sebenarnya kita nggak ngapa-ngapain, jadi timbul rasa malas juga, dan Benar. juga malahan kita kurang ya produktif selama berpuasa ya. Iya. Jadi tidak ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Padahal sebenarnya puasa itu seharusnya ajang kita untuk melakukan berbagai aktivitas yang memang produktif ya. Setuju. Apalagi minimal nih ya, kalau misalnya kamu memang udah ngantuk banget bawaannya, boleh ya mungkin memang butuh tidur ya, sekitar 10 sampai 15 menit. Tapi kalau misalnya memang
kamu masih aja ngantuk nih bawaannya ya, bisa tuh kalau di kantor kamu ngajak teman sekantor untuk ngobrol kayak gitu kan. Iya, ngobrol sirah nabawiyah. Nah, sirah gitu. nabawiyah mungkin soal Maulid Nabi gitu ya, atau apa namanya cerita-cerita agama lainnya. Agama lainnya yang Bener. benar-benar bisa bermanfaat untuk kita juga gitu. Jadi banyak yang bisa kita dibahas. ngobrol juga menjaga kesehatan nggak sih? Benar, selama nggak ngomongin orang ya. Iya benar. Itu udah Kalau nambah dosa ya. Kalau ngobrolin orang mah itu dosa ya lebih Dosa banyak ya. ya. Jadi tetap biar sehat sebenarnya tidak hanya sehat fisik tapi sehat rohani gitu ya. Benar. Secara rohani kita sehat, jasmani juga sehat. Jadi menjaga kesehatan selama berbulan puasa ini. Oke, nah kalau kira-kira hari ini Balkis kalau dikasih kesempatan untuk olahraga apa yang bakal atau akan Balkis lakukan? Kalau Balkis pengennya sih workout aja sih di Oke. rumah ya. Lebih simpel ya, benar lebih ya? simpel. Udah kebayang mungkin nanti habis masak berbuka puasa habis ini bisa langsung cus olahraga workout gitu. Pada tahu ya kalau impiannya ibu-ibu muda gitu kan tetap walaupun punya anak satu badan sehat terjaga gitu langsing singset. Iya, ibu-ibu rasa gadis gitu Iya, ya. ibu-ibu rasa gadis. Jadi terlepas dari memang menjaga kesehatan itu sendiri. Tapi buat pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian berada ya, kalau misalnya kalian pengen melakukan kegiatan olahraga selama di bulan puasa, pastikan yang pertama kalian tahu mau olahraga apa dulu gitu. Jangan sampai kalian olahraga asal-asalan. Karena banyak juga nih orang yang akhirnya cedera Balkis di saat berolahraga. Dalam artian cedera mungkin dia kurang melakukan pemanasan Dan harus ada ilmunya gitu Nah, ya. Kita akan itu. bahas lagi Rifki, membahas tentang menjaga kesehatan selama berpuasa. Benar. Tapi pemirsa Ramadan penuh cerita, jangan kemana-mana, tetap di Ramadan penuh cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, bagaimana menjaga agar apa yang disiapkan Dari pencapaian sehat dan berkualitas. Ini kan dengan tantangan anggaran terbesarnya itu modal, adalah teknologi. dan juga Jadi dalam konteks Aceh kita melihat urutan lembaga jadwal penyiaran sebagai Aceh baik realisasi dan saya melihat di sebagian lembaga penyiaran Ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni itu iya, udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Oke. Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Ya, kembali lagi di Ramadan penuh Penuh cerita. cerita.
menjaga kesehatan selama berpuasa nih Rifki. Benar. Dan olahraga di bulan puasa itu sudah kita rangkum ya menjadi hal yang sangat luar biasa dan bisa dilakukan selama berpuasa. Dan pastinya bisa meningkatkan stamina tubuh dan menjaga kesehatan juga gitu. Iya, jadi selain berolahraga, mencukupi asupan nutrisi juga penting gitu Benar. selama berpuasa ini. Dan juga jangan lupa cek kesehatan dan riwayat penyakit. Itu menjadi hal penting juga ya. Mhm. Oke, nah Balkis, ini kita udah bahas soal olahraga banyak, soal menjaga kesehatan juga kita udah bahas banyak tadi ya, beberapa dan akan kita rangkum lagi nantinya. Tapi yang menjadi pertanyaan penting ya, Iya. pastinya olahraga di bulan puasa itu kasih Manfaatnya efek nggak sih? Banyak sih sebenarnya efeknya, manfaatnya gitu ya. Jangan kita pikir bahwa untuk menjaga tubuh tetap ideal itu aja. Sebenarnya Benar. olahraga itu banyak sekali manfaatnya. Jadi kalau moodnya kurang baik gitu ya, mood-moodan hari ini jadi nggak semangat untuk melakukan aktivitas, olahragalah kuncinya gitu. Jadi makin fresh mood kita, jadi kita makin semangat untuk melakukan aktivitas ibadah lainnya juga. Nah selain Oke. itu juga ada tetap melakukan kegiatan yang semakin produktif itu tadi ya, moodnya semangat tentunya melakukan berbagai kegiatan yang produktif. Benar. Selain itu juga olahraga itu bisa meningkatkan stamina kamu dan pastinya membuat pikiran kamu itu semakin happy ya bawaannya ya. Iya. Terhindar dari stres pastinya dan memberikan kayak kemampuan dari tubuh kamu sendiri itu untuk mungkin hari ini berpuasanya tanpa olahraga mungkin biasa aja gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya kamu berolahraga di hari kedua pasti memori energi kamu itu akan bertambah gitu. Jadi Makin akan semangat ya. lebih semangat lagi dan pastinya akan lebih bisa produktif lagi. Iya, kadang-kadang ya kalau kita berpuasa itu bawaannya stres ya. Kenapa stres? Karena mungkin mikir buka puasanya apa, Benar. kemudian aktivitas ini, kemudian kita harus menahan makan, minum, kemudian aktivitas-aktivitas lainnya yang memang tidak boleh dilakukan selama bulan puasa ini. Tentunya dengan berolahraga bisa untuk menghilangkan rasa stres ini. Benar, menghilangkan ya. Ingat ya pemirsa ya, Menghilangkan. menghilangkan rasa stres, bukan menyelesaikan masalah kamu. Iya, Enggak. tidak Jangan terselesaikan pikir. juga kalau Nggak memang- diselesaikan ya. Jadi mungkin Jangan kira stres gara-gara hutang gitu, ini akan terselesaikan gitu enggak. ya. Tiba-tiba setelah olahraga dan jogging, utang kamu akan terbayar. Tidak ya Tidak, pemirsa ya. pemirsa ya. Tapi itu harus diselesaikan dengan masalah penimbul itu tadi. Jadi kalau olahraga mungkin ya masalah pikiran kamu agak sedikit lebih tenang gitu ya, lebih enteng aja gitu bawaannya gitu. Apalagi kalau Iya. kamu mengimbangi dengan yang pertama tadi nutrisi, asupan nutrisi untuk tubuh kamu dan juga istirahat yang cukup. Gitu. Istirahat yang cukup itu yang paling penting. Benar. Dan juga tadi udah kita bahas banyak juga tentang olahraga yang boleh dianjurkan. Jadi dari sekarang nih buat pemirsa Ramadan Penuh Cerita bisa untuk mengseleksi Ya. jenis olahraga apa yang mau dilakukan, kemudian mencukupi asupan nutrisinya. Jadi resep-resep berbuka puasa itu makanan dan minumannya itu yang baik untuk diri Benar, sendiri benar. dan juga keluarga ya. Jangan untuk diri sendiri, yang lain gorengan tidak boleh pemirsa. Tidak boleh. Sendiri ya. makan sehat, Iya. yang lain dikasih ikan sambal gitu ya, Ikan kasih sambal. mie instan gitu ya. Enggak, tetap pertimbangkan juga, maksudnya kebersamaan lah. Kebersamaan Iya, gitu jangan ya. Tetap egois ya. satu keluarga harus sehat gitu. Jangan sampai Iya, benar. maknya aja yang sehat. Anak-anaknya enggak gitu ya. Tapi Anak-anaknya lesu gitu ya. lesu bawaannya puasa gitu nggak mau olahraga. Tapi yang pasti Balkis ya, kalau misalnya ngomongin olahraga juga, kalau misalnya tadi kita udah bagikan juga nih buat para pemirsa, kalau misalnya kalian merasa sedikit berat untuk berolahraga sendiri, kalian bisa gabung ke komunitas. Karena sekarang banyak komunitas-komunitas yang melakukan aktivitas di saat bulan puasa, khususnya aktivitas olahraga, kalian bisa gabung. Kalian bisa nambah teman juga, kalian bisa sharing masalah makanan-makanan sehat juga ataupun info Berbagi kesehatan. resep ya. Berbagi resep juga bisa tuh kayak Balkis bilang tadi. Jadi Benar. kalau misalnya asupan nutrisi itu kadang-kadang kalau mikir makanan yang sehat, makanan yang nggak disukai ya. Padahal sekarang benar. resepnya
mantap. Udah beragam, udah banyak Udah beragam, gitu kan. Benar. ya. Nggak cuma yang sayur-sayuran aja, kan enggak gitu ya Balkis ya. Iya, sekarang bisa diolah gitu dengan makanan yang menarik semenarik mungkin. Tetap menjaga kesehatan selama berpuasa. Benar. Olahraga jangan lupa, asupan nutrisi jangan diminimalisir gitu ya, harus Benar. dimaksimalkan. Benar. Dan jangan lupa cek kesehatan. Tak terasa kita sudah cuap-cuap di akhir waktu ini. Rifki. Benar. Dan kita akan kembali lagi di episode selanjutnya, dan mungkin bukan kita, tapi ada beberapa penyiar yang lain. Dan jangan lupa untuk nonton di jam 3 sore sampai jam 4 sore di enggak dong, salah, di TVRI Aceh pastinya. Iya, ya pastinya dengan beragam tema-tema. Pastinya di Ramadan penuh cerita. Saya Rifki pamit. Dan saya Balkis mengucapkan terima kasih buat pemirsa yang ada di rumah. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa saksikan Ramadan penuh cerita. Udah selesai.